Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas AK4703. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi describing data dan visualisasi data. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Agnia Halim dengan NIM 1040223043. Perkenalkan nama saya Ispeda Pena Sutrayarta dengan NIM 1040223072. Perkenalkan nama saya Naura Syara Putri Diana dengan NIM 10404223. Dan berikut kelompok dua yang membuat PPT ini. Yang pertama ada Muhammad Noval Asyafiq, Dava Azfi Hendri, dan Abio Nadir Rabani. Yang pertama itu pendahuluan dan visualisasi data. Nah, visualisasi data ini merupakan cara menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafik, diagram, atau chart. Digunakan untuk mempermudah memahami informasi dari data, membantu menunjukkan pola, tren, dan hubungan antar data, dan membuat data yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisis. Selanjutnya, yaitu dalam analisis data, seringkali kita berhadapan dengan data dalam jumlah besar. Jika hanya disajikan dalam bentuk angka atau tabel, akan sulit bagi kita untuk melihat pola atau memahami informasi penting di dalamnya. Oleh karena itu, kita perlu meringkas data menggunakan beberapa ukuran statistik yang relevan. Beberapa ukuran yang sering digunakan antara lain ukuran lokasi, yaitu ukuran yang menunjukkan posisi pusat data. Contohnya seperti mean, median, dan modus yang membantu kita mengetahui nilai yang mewakili keseluruhan data. Selanjutnya ada ukuran penyebaran distribusi, yaitu ukuran yang menggambarkan seberapa tersebarnya atau bervariasinya data. Contohnya seperti range, varian, dan standar deviasi. Dengan mengetahui penyebaran data, kita bisa memahami apakah data tersebut cenderung seragam atau memiliki variasi yang besar. Selain itu, terdapat juga ukuran bentuk distribusi yang menunjukkan pola bentuk distribusi data. Misalnya, apakah data tersebut simetris, miring ke kanan, atau miring ke kiri. Bentuk distribusi ini penting untuk membantu kita memahami karakteristik data secara lebih mendalam. Melalui visualisasi data, semua informasi tersebut dapat ditampilkan dalam berbagai format visual, seperti grafik batang, diagram garis, histogram, maupun pie chart. Visualisasi ini tidak hanya membantu dalam memahami data, tetapi juga sangat efektif untuk mengkomunikasikan hasil analisis kepada orang lain dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Dengan kata lain, visualisasi data ini berperan penting dalam mengubah data yang kompleks menjadi informasi yang lebih sederhana, informatif, dan mudah dipahami oleh berbagai pihak. Nah, selanjutnya, untuk memahami data kategorik, biasanya kita menggunakan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini tuh merupakan ringkasan data yang disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan berapa banyak jumlah observasi dan data yang masuk ke dalam setiap kategori. Dengan adanya distribusi frekuensi, kita dapat melihat kategori mana yang paling banyak muncul dan kategori mana yang paling sedikit. Hal ini membantu kita memahami pola dari data yang dimiliki tanpa harus melihat seluruh data satu persatu. Selain frekuensi, terdapat juga frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini tuh adalah proporsi atau persentase dari jumlah observasi yang masuk ke dalam suatu kategori tertentu dibandingkan dengan total keseluruhan data. Frekuensi relatif biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase, sehingga lebih mudah untuk membandingkan antar kategori. Misalnya, jika dari 100 responden terdapat 40 orang yang memilih kategori tertentu, maka frekuensi relatifnya adalah 40%. Dengan menggunakan distribusi frekuensi dan frekuensi relatif, data kategorik dapat disajikan secara lebih terstruktur, jelas, dan mudah dipahami. Data ini kemudian dapat divisualisasikan menggunakan berbagai bentuk grafik seperti diagram batang atau bar chart atau diagram lingkaran pie chart sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih efektif dan mudah untuk dianalisis. Selanjutnya ada visualisasi data kategorik. Untuk contohnya, ada sebuah survei dilakukan kepada 100 mahasiswa untuk mengetahui jenis media sosial yang paling sering digunakan setiap hari. Hasil survei menunjukkan 35 mahasiswa menggunakan Instagram, 25 mahasiswa menggunakan TikTok, 20 mahasiswa menggunakan WhatsApp, dan 10 mahasiswa menggunakan YouTube, serta 10 mahasiswa menggunakan Twitter atau X.
Distribusi frekuensinya, penggunaan media sosialnya itu di media sosial ada 35 frekuensi Instagram, 25 frekuensi TikTok, WhatsApp di 20 frekuensi, YouTube di 10 frekuensi, dan Twitter eh, ada di 10 frekuensi, serta totalnya ada di 100 frekuensi. Selanjutnya ada visualisasi data kategorik. Menggunakan tabel ini tidak praktis karena tidak dapat langsung dilihat kegiatan apa saja yang paling banyak dilakukan. Selain itu, jika data dalam jumlah banyak akan lebih sulit jika menggunakan tabel, akan lebih menjelaskan jika menggunakan grafik. Selain menggunakan bar chart yang vertikal, juga dapat menggunakan bar chart horizontal atau pie chart. Selanjutnya ada visualisasi data kuantitatif, distribusi frekuensi, dan penentuan kelas. Untuk distribusi frekuensi, ada ringkasan data dalam bentuk tabel menunjukkan jumlah frekuensi dari observasi dalam setiap kategori atau kelas yang tidak saling bertumpang tindih. Menentukan kelas. Yang pertama, menentukan jumlah kelas yang saling bertumpang tindih, menentukan lebar kelas, dan menentukan batas kelas. Oke, tadi udah sempat di-mention mengenai menentukan kelas, itu ada 3 tahap. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana cara untuk menentukan dari setiap tahapnya. Sebelumnya, kelas itu dibentuk dengan menentukan rentang yang akan digunakan untuk mengelompokkan data. Lalu ada juga batas kelas yang dimana batas kelas ini dan banyaknya kelas itu akan saling berhubungan. Jumlah kelas yang lebih banyak akan menyebabkan lebar kelas yang lebih sempit dan sebaliknya. Lalu bagaimana menentukan lebar kelas? Untuk menentukan lebar kelas itu bisa menggunakan rumus nilai maksimum dikurang nilai minimum dan dibagi jumlah kelas. Misalnya nilai minimumnya ada 12, nilai maksimumnya ada 33. Sebelumnya kita harus mencari range-nya dulu yang menggunakan cara nilai maksimum dikurang nilai minimum dihasilkan ada 21. Lalu jika jumlah kelasnya kita ingin bikin 5 kelas, maka 21 tersebut dibagi dengan 5 dan hasilnya 4,2 atau sekitar 5. Jadi lebar kelas itu ada 5. Setelah menentukan lebar kelas, barulah kita bisa mencari batas kelasnya. Batas kelas ini nilai awal dan nilai akhir dari suatu kelas. Misalnya ada 5 kelas tadi. Jadi dari eh, kelas 12 ada 12 sampai 16, 17 sampai 21, 22 sampai 26, 27 sampai 31, dan 32 sampai 36. Lalu ada tepi kelas. Tepi kelas ini harus dipilih agar setiap titik data hanya dapat berada pada satu kelas saja. Batas bawah suatu kelas menunjukkan nilai data terkecil yang mungkin masuk kelas tersebut, dan batas atas suatu kelas menunjukkan nilai data terbesar yang dapat masuk ke kelas tersebut. Digunakan agar tidak terjadi tumpang tindih antar kelasnya. Misalnya kelas 10 sampai 14 lalu dilanjutkan lagi kelas 15 sampai 19. Jadi tidak diulangi dari kelas 14. Selanjutnya ada visualisasi data waktu audit. Di sini ada contoh soalnya di mana data berikut menunjukkan lama audit dalam hari yang dilakukan oleh sebuah kantor akuntan publik terhadap 30 kliennya. Dari tabel yang ada terlihat bahwa waktu audit minimum adalah 12 hari dan waktu audit maksimum adalah 33 hari. Di sini waktu auditnya akan dibagi menjadi 5. Ada waktu audit dari 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29, dan 30 sampai 34. Nah, nilai tengah dari waktu audit tersebut dari 10 sampai 14 ada 12, dan selanjutnya itu ada 12, 17, 22, 27, dan 32. Nah, untuk frekuensinya itu untuk yang 10 sampai 14 berarti ada 4 klien. Lalu yang di waktu audit 17 ada 8 klien, di 22 ada 5, di 27 ada 2, dan di 32 ada 1. Sehingga total frekuensinya
ada 20. Lalu ada frekuensi relatif. Bagaimana mencari frekuensi relatif? Itu menggunakan frekuensi dibagi nilai tengah kelas. Misalnya 4 dibagi 12 yang hasilnya 0,20. Begitu juga seterusnya. Nah, dari visualisasi data waktu audit, visualisasi itu dapat disajikan dengan beberapa grafik. Ada grafik histogram dan ada dot plot. Di sini dicontohkan untuk histogram, itu grafik yang digunakan untuk menampilkan distribusi data kuantitatif dalam bentuk batang yang saling menempel. Nah, untuk ciri-cirinya itu tidak ada jarak antar batang, setiap batang mewakili interval kelas, tinggi batang menunjukkan frekuensi data. Dari histogram itu kita dapat melihat kalau pola distribusi datanya bagaimana, lalu apakah data condong ke kiri atau ke kanan, dan apakah data merata atau tidak. Kalau dari contoh soal yang sebelumnya bisa dilihat bahwa yang tertinggi ataupun yang terbanyak ada di eh, waktu auditnya 15 sampai 19 dan dia condong ke atas. Lalu ada grafik selanjutnya yaitu ada dot plot yang dimana grafiknya ini sederhana yang menunjukkan setiap data sebagai titik pada garis angka. Misalnya dari soal yang sebelumnya itu jika lama audit 20 harinya itu muncul 3 kali, maka ada 3 titik di angka 20. Nah, kalau di contoh gambarnya ini ada 3 titik di hari ke-18, maka di hari ke-18 itu yang terbanyak frekuensinya ada klien. Untuk keunggulan menggunakan dot plot ini apa? Keunggulannya itu memudahkan kita untuk melihat data yang sering muncul. Lalu biasanya cocok digunakan untuk jumlah data yang kecil. Lalu yang selanjutnya ada visualisasi data dua variabel yang menggunakan tabulasi silang. Tabulasi silang atau cross tabulation adalah cara menampilkan hubungan antara dua variabel dalam bentuk tabel sehingga mudah dibandingkan. Untuk tabulasi silang, kedua variabel dapat saja numerik atau kedua variabel adalah kategorik atau salah satu adalah numerik dan salah satu kategorik. Di sini ada contohnya bahwa ada data eh, siswa yang memilih ekstrakurikuler. Ada sepak bola, badminton, dan juga basket. Nah, di sini untuk kuantitas setiap siswanya untuk laki-laki dan perempuan sama-sama 30, tetapi tersebar ke beberapa ekstrakurikuler. Untuk yang laki-laki ada 15 orang yang memilih sepak bola, 8 orang memilih badminton, 7 orang memilih basket. Untuk yang perempuan, yang memilih sepak bola ada 5, yang memilih badminton ada 15, dan yang memilih basket ada 10. Semuanya sama-sama 30, tetapi dilihat dari minat laki-laki dan perempuan yang terbanyak adalah di ekstrakurikuler badminton. Lalu yang terakhir ini ada visualisasi data dua variabel yang menggunakan grafik, diagram pencar atau scatter plot, dan garis tren. Nah, diagram pencar ini tampilan grafik untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Dan garis trennya adalah garis yang memberikan perkiraan hubungan tersebut. Di sini eh, ada contoh yang dimana ada jam belajar dan nilai ujiannya. Untuk jam belajar itu dinyatakan X dan nilai ujiannya ada dinyatakan Y. Di sini bisa kita lihat jika jam belajarnya itu selama 1 jam, maka nilai ujian siswa tersebut ada 60. Begitu juga sampai selanjutnya yang dimana jam yang paling panjang adalah 6 jam dengan nilai ujian 85. Nah, ini adalah eh, datanya dan bagaimana diagram pencarnya ada di gambar sebelah kanannya. Yang dimana ini grafiknya eh, meningkat ke atas. Jadi semakin lama jam belajarnya, maka nilainya semakin tinggi. Di sini berhubungan dengan bagaimana hasil dari garis trennya, yang dimana garis tren itu menunjukkan kecenderungan antara kedua data tersebut. Nah,
Jika positif, itu kedua variabelnya naik bersama. Jika negatif, ada satu yang naik, ada satu yang turun. Tapi kalau nggak ada hubungannya, maka titiknya tersebar acak sehingga tidak bisa disatukan atau membuat garisnya. Nah, kalau kita lihat, ini kan garisnya naik ke atas ya. Jadi, jenis hubungannya positif. Mungkin itu aja presentasi yang kelompok kami dapat berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.